Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 379. Si Li Jun tiba-tiba menjadi serius, tadi malam adalah tadi malam, dan sekarang adalah sekarang. Keke, jangan terburu-buru menolakku, karena aku tidak mewakili Xiao Ziji sekarang, dan dia tidak memenuhi syarat untuk mengizinkanku mewakili. Saya mewakili orang lain. Dia memegang kontrak dan surat penunjukan di kedua tangannya dan menyerahkannya kepada Suke, yang wajahnya penuh keheranan. Di saat yang sama, aku menghela nafas bahwa gadis ini akan berbeda mulai sekarang. Harus mendaki puncak. Itulah orang yang dihargai oleh Dewa Perang tertinggi. Suke ragu-ragu untuk menjawab, dia bergumam, tapi... Guru Si, jika kamu tidak ditunjuk oleh Xiao Ziji, lalu... Siapa itu? Si Li Jun menatapnya dengan tatapan menyemangati, kamu menerima kontraknya dan melihatnya sendiri. Tidakkah kamu tahu? Tiba-tiba, mata Suke berbinar dan dia berteriak, apakah itu pamannya? Saya mengambilnya dengan penuh semangat dan segera memeriksanya. Di samping, Miao-miao terkekeh, paman. Diao si tua itu. Jika itu dia, aku akan menulis namaku terbalik. Si Li Jun memberinya tatapan tidak puas. Seorang gadis berkata, Miao-miao, jika kamu menulis namamu terbalik, tetap sama. Miao-miao, ini. Miao-miao, kalau begitu aku akan menelan sandalku. Dia menurunkan tubuhnya dan meraih dua sandal plastik merah di kakinya. Suke sudah membuka kontrak. Surat pengangkatan pun sudah dibuka. Ekspresinya tiba-tiba berubah, bahkan ada air mata yang keluar. Wajahku merah. Sulit dipercaya. Kejutan. Bersemangat. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Miao-miao. Kenapa kamu tidak segera menelan sandalmu? Miao-miao mencibir, maksudmu? Surat penunjukan dan kontrak ini diberikan kepadamu oleh pamanmu yang bodoh yang meminta Guru Si untuk memberikannya kepadamu. Suke mengalihkan pandangannya, melihat langsung ke surat janji temu, dan dengan lembut menyentuh bagian tertentu di surat itu dengan jarinya. Guan Qianjun, ini. Nama pamannya. Dia benar-benar bos film dan televisi Qian-Qian. Tiba-tiba, mengejutkan. Miao-miao dengan cepat menundukkan kepalanya. Semua gadis dengan cepat menundukkan kepala. Mendesis. Mereka semua terkesiap. Melihat. Baik itu surat penunjukan atau kontrak, sebagai pihak yang menandatangani pihak B, mereka semua menandatangani nama yang mengesankan. Ya Tuhan. Suke, dia benar-benar pamanmu. Luar biasa. Ayah yang merawat bayi itu adalah orang yang sama yang menginvestasikan 20 miliar untuk membuat ribuan film dan acara TV. Jadi, dia masih bos dari grup Tianzuan. Kekayaan bersihnya ratusan miliar. Miao-miao sangat bersemangat. Dia memeluk lengan Suke dan bergoyang keras. Suke, kamu makmur sekali. Hahaha. Kamu akan menjadi bos miliarder. Tidak. Bahkan kekasih bos miliarder. Ayolah, aku selalu mengira aku benar, tapi ternyata kamu benar. Kamu memiliki mata yang tajam dan tahu bahwa pamanmu berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Asal-usulnya sangat luar biasa. Kamu sudah kaya raya, tapi jangan lupakan aku. Pamanmu punya aset senilai triliunan. Jangan banyak bicara, bisakah dia mendapat 10 miliar? Suke segera melepaskannya dan berkata dengan genit, jangan bicara omong kosong, aku. Paman dan aku tidak ada hubungannya. Meskipun aku mengatakan ini, jantungku berdetak seperti drum. Memikirkan penampilan pamannya, tiba-tiba saya merasakan emosi yang tak terlukiskan. Miao-miao berkata dengan percaya diri, sesuatu akan segera terjadi. Pamanmu memiliki kekayaan 1 triliun yuan, tetapi tidak ada gadis, tapi dia jatuh cinta padamu. Segera, kamu akan menjadi kekasih kecilnya. Suke, ini. Suke, mengapa kamu tidak segera menelan sandalmu? Miao-miao, ini. Miao-miao, Suke, aku akan membelikanmu mus favoritmu. Dia menghilang dalam sekejap. Jadi, tolong. Si Li Jun bertanya sambil tersenyum tipis, apakah Anda bersedia menerima kontrak dan surat penunjukan dari film dan televisi Qian-Qian yang ditandatangani dan dikonfirmasi oleh bos Guan Qianjun? Saya bersedia. Itu dia. Film dan televisi Qian-Qian memiliki artis kedua, Suke. Yang berbeda dengan artis pertama adalah Suke memiliki latar belakang profesional dan sangat berbakat. Setelah menandatangani kontrak, Suke sepertinya masih bermimpi. Saat dia masih duduk di bangku kuliah, dia sudah menjadi artis bertanda tangan. Dan, ia juga merupakan artis kontrak dengan investasi 20 miliar.
Dia segera menelepon Guan Qianjun untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepadanya. Guan Qianjun hanya berkata, bekerja keras saja dan jangan mengecewakan saya. Saya akan mencari beberapa guru internasional terkenal untuk melatih Anda. Lalu dia menutup telepon. Sambil memegang telepon, Su sedikit kecewa, tapi tetap sangat senang. Sebagai artis di bawah bendera paman, saya pasti akan memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dengannya di masa depan. Pada saat ini, Su benar-benar bersemangat dan tidak lagi terlihat depresi seperti sebelumnya. Saat makan siang, Miao Miao datang, wajahnya sedikit pucat. Suke, apakah kamu mendengar sesuatu? Ada apa? Tidak apa-apa. Ya Tuhan. Miao Miao berteriak berlebihan, kamu tidak tahu tentang hal sepenting itu. Tahukah kamu? Xiao Ziji hilang, dan gerombolan gangsternya hilang. Suke mengerutkan kening, apa yang mengejutkan dari ini? Mereka sering tidak datang ke kelas dan membuat masalah di mana-mana. Kali ini berbeda, ku dengar. Miao Miao mencondongkan tubuh ke dekat telinga Suke dan bergumam secara misterius, ku dengar Xiao Ziji telah mati, dan kelompok gangsternya semuanya mati. Dia meninggal dengan sangat menyedihkan. Dia dibunuh oleh seseorang yang jatuh dari gedung. Suke tiba-tiba gemetar, jangan bicara omong kosong. Miao Miao berkata dengan tegas, aku tidak berbohong. Aku mendengar seseorang melihatnya. Juga, gadis yang diintimidasi oleh Xiao Ziji dan yang lainnya sangat bahagia hari ini, wajahnya mekar penuh. Secara logika, bukankah dia seharusnya bunuh diri? Siapa yang bisa selamat dari kejadian kemarin? Suke terdiam, merasa ketakutan di dalam hatinya. Mungkinkah? Apakah Xiao Ziji benar-benar dibawa pergi oleh Tuhan? Di sore hari, dia juga bertanya dengan tenang, dan yang pasti Xiao Ziji dan yang lainnya hilang. Tidak ada yang dipindahkan di asrama mereka. Suke tidak terlalu memikirkannya. Bukankah lebih baik orang seperti itu mati? Saya mengikuti kelas seperti biasa pada sore hari dan belajar mandiri seperti biasa pada malam hari. Tapi Si Lijun telah secara resmi mengadakan kursus pelatihan dengannya dan akan bergabung dengannya dalam 2 hari untuk memulai pelatihan profesional. Jam 9 malam. Suke keluar dari kelas dengan buku di pelukannya, mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa teman sekelasnya, dan berjalan menuju asramanya. Miao Miao tidak datang untuk belajar pada malam hari dan pergi bermain dengan beberapa anak laki-laki. Belum kembali. Ketika Suke berjalan ke jalan setapak yang ditumbuhi pepohonan di sebelah asrama, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Seolah-olah sedang ditatap oleh sesuatu, aku merasakan gelombang gemetar. Tiba-tiba dia mempercepat langkahnya. Saya mendengar ledakan dari belakang. Sepertinya ada sesuatu yang menghantam tanah dengan keras. Dia menoleh tanpa sadar, tetapi tidak melihat apapun. Benar saja, ada sesuatu yang jatuh dari belakang. Dan itu cukup berat. Bab 380. Lapisan tipis keringat dingin muncul di dahi Suke. Dia merasa lebih dingin. Dia memeluk dirinya sendiri dengan cepat dan terus berjalan menuju asrama. Bahkan mulai berlari. Ledakan. Di belakang. Terdengar lagi suara sesuatu yang menghantam tanah dengan keras. Terlihat. Suke sangat ketakutan hingga dia hampir berteriak. Dia menoleh lagi, tapi tetap tidak melihat apa-apa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, siapa? Tidak ada yang menjawab. Suke mengertakkan gigi dan menyadari bahwa pintu asrama hanya berjarak 10 meter. Dia akan melarikan diri. Tetapi, tiba-tiba dia tersandung keras dan jatuh ke tanah, dan lututnya patah. Namun untuk sesaat, dia sepertinya tidak bisa merasakan sakit. Karena, dia melihatnya. Sebenarnya ada tangan yang memegang pergelangan kakinya. Tangan berdarah. Tangan ini terulur dari rumput di sebelahnya. Dia menggenggam pergelangan kakinya erat-erat. Suke, aku sangat sedih, aku dilempar sampai mati seperti ini. Aku menyukaimu, bisakah kamu datang dan tinggal bersamaku? Suara yang sangat menakutkan, seperti hantu, juga keluar dari rerumputan. Suara ini umumnya tidak familiar. Suara ini awalnya seperti roh jahat, tapi sekarang menjadi lebih menakutkan. Kemudian, di antara tumpukan jerami, wajah berdarah perlahan muncul, itu Xiao Ziji. Suke sangat ketakutan sehingga dia menggoyangkan kakinya kuat-kuat dan membuang sepatu kets yang dia kenakan. Dia berteriak, lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Tolong. Tapi tidak peduli seberapa keras dia menendang, tangan berdarah yang mengerikan itu terus meraih pergelangan kaki rampingnya dan menyeretnya ke rumput sedikit demi sedikit. Kekuatan tangan berdarah ini terlalu besar, dan Suke bukanlah gadis dengan kekuatan besar, jadi dia cepat.
Ia ditarik hingga sebagian besar tubuhnya terjatuh ke rerumputan. Dia berteriak dengan sedih, tidak. Jangan. Jangan menarikku, tolong lepaskan aku. Xiao Ziji, lepaskan aku. Tolong. Tepat ketika Suke hanya mengangkat bahu dan kepalanya keluar dari rumput, dia tiba-tiba melihat beberapa anak laki-laki dan perempuan berjalan di jalan tidak jauh dari sana. Rupanya, mereka adalah sepasang kekasih muda. Pria itu mengirim wanita itu kembali ke asrama. Jaraknya tidak berjauhan, hanya 7 atau 8 meter. Suke mendapatkan kembali harapannya dan melambai pada mereka, berteriak minta tolong. Orang-orang itu semakin dekat, dan akan melewati Suke. Film hari ini sangat bagus, kami pantas membolos untuk menontonnya. Cukup mengharukan. Saya menangis beberapa kali saat menontonnya. Cih, apa kamu hebat sekali. Aku bahkan tertidur saat menontonnya beberapa kali. Hahaha. Beberapa anak laki-laki dan perempuan sedang berkelahi satu sama lain dan berjalan begitu saja. Salah satu tangan Suke hendak meraih salah satu betis anak laki-laki itu. Dan, dia juga terus berteriak, namun tidak mendapat respon yang efektif. Sepertinya mereka begitu dekat, tapi mereka tidak bisa mendengar teriakan Suke. Suke luar biasa, itu hanya mengejutkan. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Kita sangat dekat dan aku berteriak sangat keras, tapi kamu tidak bisa mendengarku sama sekali. Hanya lewat, ngobrol dan tertawa. Tiba-tiba, dia merasa seperti terjebak di gudang es. Dia tiba-tiba berpikir bahwa semua orang menyebarkan berita hari ini bahwa Su Ziji dan beberapa anak buahnya dilempar hingga mati. Jika dia mati, dia menjadi hantu. Mungkinkah? Setelah menjadi hantu, apakah dia benar-benar datang untuk meminta nyawanya? Kalau bukan hantu, bagaimana hal aneh seperti itu bisa terjadi? Beberapa orang lewat, tidak peduli bagaimana dia berteriak, mereka tidak dapat mendengarnya. Sepertinya ini adalah metode yang hanya dimiliki oleh hantu. Oleh karena itu, tangan berdarah ini adalah tangan hantu. Akhirnya, Suke terseret sepenuhnya ke dalam rumput, meninggalkan sedikit noda darah di lantai semen yang keras dan beberapa goresan, yang disebabkan oleh tangannya yang memegang tanah dengan keras. Terlalu sedikit. Belum lagi pada malam hari, bahkan pada siang hari pun jika tidak diperhatikan dengan seksama tidak akan terlihat. Sekitar setengah jam berlalu. Sepasang anak laki-laki dan perempuan datang dari kejauhan. Gadis itu adalah Miao Miao, dan anak laki-laki itu jelas mengajaknya bermain. Anak laki-laki itu masih memohon pada Miao Miao untuk pergi ke kamar bersamanya di luar dan mengobrol sepanjang malam tanpa kembali ke asrama. Miao Miao memutar matanya ke arahnya, dasar babi besar, apa maksudmu dengan membuka kamar dan mengobrol sepanjang malam? Apakah kamu mencoba memanfaatkanku? Apa menurutmu aku begitu mudah terpikat padamu? Aku bukan salah satu dari gadis kecil yang bodoh itu. Kamu beruntung bisa mengajakku berdansa denganmu. Jangan memikirkan hal lain kecuali kamu juga seorang paman dengan kekayaan bersih triliunan. Mengatakan itu, Miao Miao cukup cemburu. Mengapa dia begitu beruntung bisa bertemu dengan seorang paman yang bernilai 1 triliun dolar? Yang paling banyak saya temui adalah orang kaya generasi kedua dengan uang saku 20.000 hingga 30.000 yuan sebulan, yang tidak menarik sama sekali. Anak laki-laki itu sedikit tidak senang, biar ku beritahu, Miao Miao, jangan terlalu ambisius, oke? Lagi pula, keluargaku juga menjalankan perusahaan besar. Kamu bisa mendapat penghasilan bersih 2 hingga 3 juta setiap tahun. Kamu cukup bagus sebagai pacarku. Jika kamu menikah denganku setelah lulus, kamu bisa menjalani kehidupan yang relatif sejahtera. Miao Miao menghela napas, pendapatan tahunan hanya 2 hingga 3 juta. Saya tidak menginginkannya. Saya ingin pendapatan tahunan setidaknya 2 hingga 3 miliar. Anak laki-laki itu tertawa, tawanya penuh sarkasme. Oke. Jika kamu dapat menemukan seseorang dengan pendapatan tahunan 2 hingga 3 miliar, aku akan menjadi budakmu mulai sekarang. Kalau begitu tunggu saja dan jadilah budakku. Aku tidak ingin melihatmu sekarang, keluarlah. Anak laki-laki itu tanpa malu-malu mencoba mengikutinya, tetapi dia memukulnya dengan tas kecil dan lari ketakutan. Miao Miao berkata pada dirinya sendiri dengan dingin, ini hanya sedikit uang. Kamu juga ingin aku menjadi pacarmu, teruskan saja bermimpi. Dia meletakkan tasnya di bahunya dengan anggun, menyenandungkan sebuah lagu dan berjalan menuju asrama. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya membeku. Dia menoleh dan melihat sekeliling dengan kebingungan. Dia bergumam, oh, lepaskan aku. Sepertinya, aku mendengar Suke memanggilku, Suke, apakah kamu ada di sekitar sini?
Dia mendengar suara Suke, samar-samar. Miau miau. Selamatkan aku, tolong datang dan selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Cepat, bawa aku. Bawa aku kembali ke asrama. Suara ini penuh kesedihan. Mengungkap rasa sakit yang tak ada habisnya. Ini seperti terluka parah. Miao Miao mendengarnya. Suara itu berasal dari dalam hutan. Dia terkejut dan berteriak ke dalam hutan, Suke, apakah kamu di dalam? Tolong bicara lebih keras, saya curiga saya sedang berhalusinasi. Saya pergi, jangan menakuti saya, ini tengah malam. Apa yang kamu lakukan di hutan? Apa kamu digigit ular saat kencing? Kenapa kamu masuk ke sana untuk buang air kecil? Ini tidak jauh dari asrama. Di hutan. Suara Suke memang lebih keras, dan dia masih berteriak minta tolong. Hal ini membuat rambut Miao Miao berdiri tegak dan dia hampir menangis. Meski dia lebih berani, dia tetaplah seorang perempuan. Suke, kenapa kamu lari ke hutan? Apa yang terjadi padamu di tengah malam? Katakan padaku secepatnya, atau aku panggil seseorang untuk menyelamatkanmu dulu. Bersambung.